Halo teman-teman, sekarang kita akan coba membahas mengenai tata cara pengisian khususnya untuk yang memiliki pekerjaan bebas. Jadi pekerjaan bebas di sini lebih arahnya yaitu yang tidak berhak menggunakan PP nomor 55 tahun 2022. Nah, apa saja? Salah satunya seperti misalnya jasa konsultan, konsultan perpajakan, konsultan pembukuan, pengacara, dokter, terus kemudian agen asuransi, ya, artis, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian agen asuransi juga, terus kemudian agen MLM juga, dan seterusnya. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi yang pertama adalah teman-teman pastikan bahwa melakukan metode pembukuannya jangan sampai memilih pembukuan ya teman-teman. Karena posisinya sekali-kali kalian salah di dalam melakukan pemilihan pembukuan ataupun pencatatan, maka kalian tidak bisa kembali asumsinya kalian memilih pembukuan, maka dari tahun tersebut sampai dengan beberapa tahun kemudian pun tidak boleh turun ke arah pencatatan. Oke, jadi kita pilih pencatatan. Lalu khusus untuk sumber penghasilan teman-teman, pastikan bahwa lakukan hal ini sesuai dengan keadaan nyata dari pihak teman-teman. Apakah itu kegiatan usaha, apakah itu pekerjaan, apakah itu pekerjaan bebas. Intinya adalah sesuaikan dengan kondisi nyatanya. Di video ini hanya membahas untuk pekerjaan bebasnya saja ya teman-teman, khususnya yang di luar dari PP nomor 55. Oke. Nah, berikutnya setelah itu teman-teman lakukan dengan sistem posting SPT. Jadi ketika lakukan posting maka secara otomatis harta utang, daftar anggota keluarga dan bukti potong PPh dan lain sebagainya otomatis akan terambil dan kemudian terinput secara otomatis di bagian lampiran-lampiran ini. Oke, kita lanjut. Yang paling penting adalah apa? Asumsinya di sini adalah pekerjaan bebas. Maka di 1A ini aku akan pilihnya tidak. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Maka jawabannya tidak. Nah, disinilah yang harus dijawab ya, yaitu dari 1B1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Maka jawabannya iya. Ya, setelah itu akan suruh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau OPPT? Ya, kalau teman-teman lihat di sini, maka pertanyaannya adalah ya, ketika kalian masuk sebagai kalian punya usaha terus kemudian masuk memiliki peredaran bruto tertentu, maka kalian harus mengisi yang menggunakan PP nomor 55 itu. Nah, asumsinya ini adalah untuk hanya pekerjaan bebas saja ya, teman-teman. Tapi ketika kita pilih pun ya, kita pilih ya yang bersifat final, maka otomatis kita harus mengisi lampiran 3B-nya. Tapi kita balik lagi kita tidak ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Maka ketika teman-teman sudah melakukan pemberitahuan penggunaan norma, maka teman-teman bisa berhak menggunakan penggunaan norma. Kalau belum mengajukan penggunaan norma, maka sebelum melakukan pengisian SPT ini, maka teman-teman harus melakukan yang namanya pemberitahuan penggunaan norma. Hal tersebut adanya di mana? Adanya di layanan wajib pajak, kemudian masuk layanan administrasi, lalu buat permohonan layanan administrasi. Khusus untuk video ini tidak diajarkan untuk NPPN, maka teman-teman bisa melihat tata cara pengajuan NPPN-nya ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita balik lagi ke 1B3 ya. Setelah kita berhak menggunakan penggunaan norma, maka secara otomatis ya kita akan disuruh mengisi, teman-teman baca ya di sini ya. Jadi teman-teman lihat harus mengisi lampiran 3A4 bagian A dan lanjut ke pertanyaan 1C. Nah, 1C-nya ini ya nanti ya. Jadi isi dulu lampiran 3B bagian C dan 3A4 bagian A. Ya, kita lihat ya. 3B 3B bagian C ya teman-teman, bagian C, lihat di sini rekapitulasi peredaran bruto untuk penggunaan NPPN. Nah, teman-teman lakukan penambahan di sini, teman-teman lakukan isi setiap bulannya teman-teman dapat berapa ya. Kalau setiap bulan asumsinya dapat 10 juta, 10 juta sampai dengan Desember, maka teman-teman lakukan pengisian sampai bulan Desember. Nanti secara otomatis perhitungan jumlahnya akan mencapai 120 juta. Oke, setelah itu selesai, teman-teman masuk ke bagian lampiran 3A4. Nah, di lampiran 3A4 ini, teman-teman lihat, ya teman-teman harus bisa mengisi yang bagian tabel A-nya ini. Awalnya hal ini tidak bisa dilakukan edit, jadi teman-teman harus mengisi dulu di bagian 3B, baru masuk ke 3A4. Ketika lakukan edit ini sebenarnya untuk apa? Yaitu untuk menentukan berapa besar norma yang kalian berhak gunakan.
gunakan peraturan atas norma yang berlaku yang terbaru ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah menetapkan penggunaan norma baik dari sisi peraturannya, baik peraturan lama ataupun peraturan baru, ataupun kota daripada teman-teman itu sendiri. Jadi tolong berhati-hati untuk hal ini. Nah, ketika ini sudah dilakukan diedit, maka secara otomatis kita bisa tulis misalnya untuk pembukuan dan sebagainya itu menggunakan 50%. Maka kita tinggal tulis 50%, maka dia akan menghitung 10 juta saja ya. Karena tadi asumsinya peredaran brutonya hanya dapat 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Februari, 10 juta, 10 juta. Jadi dapatnya 20 juta saja, dikali 50%, maka 10 juta. Nah, ketika untuk pekerjaan bebas, maka secara otomatis ini sudah mendekati akhir. Nah, kita langsung masuk kembali di bagian induknya. Kita diperlihatkan 1C-nya secara otomatis, ya 1B5, kita akan dapat perhitungan yang tadi, yaitu dari 3A4 pindah ke induk ya. Nah, otomatis kita sudah dapat nilainya berapa? Oh, nilainya 10 juta nih, dia bilang gitu. Kita lanjut bagian 1C-nya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kalau kalian menerima penghasilan dalam negeri lainnya, maka kalian pilih ya. Nah, penghasilan dalam negeri lainnya yang paling banyak yang bikin kalian itu, baik itu kalian sebagai pekerja atau kalian itu sebagai investor ya, yang sudah misalnya contoh kalian sudah menggunakan dapat pendapatan bunga. Setelah dapat pendapatan bunga ternyata kalian juga dapat cashback ya. Nah, kalian harus menerima ditulisnya ya dan kalian harus menulis berapa jumlah penghasilan lainnya. Nah, terus lanjut di 1D, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Jawabannya tidak jika memang tidak. Nah, setelah itu kita akan lakukan penghitungan di bagian C ini, yaitu penghitungan pajak terhutang. Yang teman-teman harus lakukan pemilihan yang paling penting adalah PTKP-nya kalian ini harus sesuai dengan daftar FTU kalian, yaitu daftar unit keluarga kalian. Kalau kalian ditulis K3 tetapi misalnya saja K3 tetapi ternyata di FTU kalian itu hanya nama kalian sendiri saja, nah itu kalian akan jadi masalah seperti itu ya. Nah, yang paling penting yang aku mau tambahkan di sini, ketika ini sudah selesai, ini maka secara otomatis akan terhitung apakah teman-teman terhutang atau tidak di bagian nomor 9-nya. Tetapi yang aku mau informasikan di sini, yang paling penting di sini adalah adanya zakat atau sumbangan di luar daripada BPA 1 atau BPA 2. Asumsinya adalah pekerja bebas, maka tidak ada BPA 1 tentunya. Maka ketika kita melakukan sumbangan keagamaan, kita harus bisa memberikan bukti bahwa dokumennya itu harus ada atas nama kita dan juga jumlahnya berapa, tanggalnya berapa, kapan kita memberikan hal tersebut. Nah, ketika kita sudah lakukan ya, maka secara otomatis kita harus mengisi lampiran 5 bagian A dan atau B. Nah, teman-teman harus diisi bulan per bulan yang kalian berikan. Hal itu harus didasari dari apa? Didasari dari dokumennya. Jadi jangan sampai kalian tidak memiliki dokumennya, kalian tulis saja, hal itu akan jadi masalah. Kenapa begitu? Karena ketika kita lihat di bagian bawahnya, yaitu di dalam lampiran tambahan, ini ada tulisan bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan. Ketika dipilih ya, maka secara otomatis berkas harus dilampirkan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman kehilangan bukti daripada pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan, kalian minta lagi. Biasanya kadang kalau kita sudah online, kita tinggal download kembali. Tetapi kalau nggak online, kita harus minta secara manual. Oke teman-teman, itu aja yang aku sampaikan. Ini hanya untuk video terkait dengan pekerjaan bebas saja. Aku tidak membahas mengenai hartanya dan juga lain-lain. Jadi video ini sebisa mungkin singkat hanya untuk pekerjaan bebasnya saja. Oke teman-teman, itu aja videonya. Semoga video ini berguna buat kita semua. See you and bye-bye.